Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara kajian Selasa malam Rabu pada malam hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah zaman jahiliyah menjadi zaman Islam seperti sekarang ini. Saya Fadul Iza selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kajian malam hari ini, yaitu acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua acara ini kajian yang akan diisi oleh Ustadz Nanang Mahfud, kemudian acara ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara keempat yaitu foto. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Asr secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Acara yang kedua yaitu kajian inti yang disampaikan oleh Ustadz Nanang Muhammad Mahfud. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sallallahu alaihi illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selalu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan banyak nikmatnya ya kita masih diberikan kesempatan, kemudian kesehatan dan juga iman dalam hati, sehingga pada malam hari ini kita berkumpul untuk mengkaji ilmu-ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan peninggalan beliau, ajaran beliau yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kita menjadi manusia yang lebih terarah, menjadi lebih baik, dan tentunya semaksimalnya mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah kita pelajari. Pada malam hari ini untuk kedua kalinya saya diamanai untuk bersama-sama kita belajar. Ini tidak menggurui, tidak lebih pintar, tapi karena diberi amanah ya dilaksanakan seperti itu. Maka yang kami hormati para sesepuh bini sepuh di Masjid Al-Muhajirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pada malam hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas sendiri itu mudah ya, hanya berapa itu? 6 huruf ya. IKHLAS. Itu mudah dalam diucapkan. Tapi ketika nanti kita menerapkan dalam kehidupan dan yang
paling dasar adalah dalam hati kita itu sangat sulit, sangat banyak rintangan, banyak gangguan. Maka pada malam hari ini nanti kita akan mencoba belajar bersama-sama tentang apa itu ikhlas. Yang pertama dalam Quran surat Al-Hijr ya, surat 15 ayat 39 sampai 40 di situ dijelaskan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajmain. Kemudian yang terakhirnya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika iblis ini sudah berjanji kepada Allah, artinya dia menjelaskan qala rabbi bima. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat ya, karena iblis ini sudah diputuskan sesat dan tempatnya neraka. Maka terusan ayatnya, aku pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Janji iblis adalah menyesatkan, mencari teman manusia-manusia yang tergoda. Maka ketika kita beramal soleh ya, tidak hanya cukup melakukan amal soleh saja, tetapi ditambah dengan rasa ikhlas. Kalau ditambah dengan rasa ikhlas, di sini tentu ada tantangannya. Tantangan berikutnya adalah kita terhindar dari gangguan iblis. Termasuk yang bicara di depan sini, ini juga masih dalam taraf menjaga dari gangguan iblis. Harusnya dapat pahala, tapi iblis membisikkan, kamu di atas berbicara berarti lebih pintar dari yang lain. Ini akan terus mengganggu keikhlasan di dalam hati. Maka siapakah orang yang tidak bisa diganggu oleh iblis? Di akhir ayatnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maka hamba yang mukhlasin ini tadi hamba yang terpilih, hamba yang sulit diganggu oleh iblis maupun setan. Dalam Quran surat Al-Hijr dijelaskan. Maka yang selanjutnya, hamba yang diselamatkan oleh Allah yaitu hamba yang mukhlasin, yang terpilih tadi. Apa bedanya mukhlasin dan mukhlisin? Ada nama orang itu namanya Pak Mukhlisin. Pak Mukhlisin itu beliau pendidikan. Itu doa, orang tua memberikan nama itu doa. Maka kalau kita tarik kesimpulan di sini, mukhlisin adalah orang yang berusaha untuk ikhlas dalam segala perbuatannya. Ini masih berusaha. Mukhlisin adalah orang yang berusaha untuk ikhlas dalam segala perbuatannya. Berarti kita ini semua masih dalam taraf mukhlisin, belajar ikhlas ketika beramal soleh. Sulit atau mudah Bapak Ibu? Sulit sekali. Mau infak, tadinya mau infaknya sedikit, karena dilihat calon mertua diganti menjadi banyak. Pas nyemplung ke diduduk-duduk ke sanes.
Tadinya ini akan menjadi amal kebaikan, amal soleh, tapi karena ikhlasnya tadi dibisiki oleh setan, maka amal solehnya menjadi hilang. Wes ngetoke akeh kelangan di dunia karena tergoda keikhlasannya oleh iblis, maka juga hilang pahalanya. Nah, cita-cita kita seperti apa? Cita-cita kita sebagai seorang manusia ya adalah menjadi hamba yang mukhlasin. Hamba yang mukhlasin adalah orang yang sudah ditolong oleh Allah dan sudah merasakan manisnya keikhlasan. Kalau mukhlisin tadi masih belajar, kalau mukhlasin nanti tujuannya lebih tinggi, itu orang yang sudah diberi hadiah oleh Allah di hatinya, yang sudah merasakan manisnya keikhlasan. Maka pada pertemuan kemarin kita sudah belajar kalau sedang menghadapi ujian hidup, kita lebih baik tersenyum daripada sambat miso. Nah, nyuwun sewu miso nggih. Nek miso niku enak, mie ayam bakso. Lah nek miso niku boten sak. Nek miso kan Kang Sodik kan miso mie ayam bakso. Maka untuk mencapai taraf mukhlasin, kita harus bersama-sama belajar untuk ikhlas, yaitu menjadi pribadi yang mukhlisin, yang terpilih tadi. Dengan datang ke majelis ilmu pada malam hari ini jenengan sudah menjadi mukhlisin, terpilih untuk berusaha belajar ikhlas melakukan amal perbuatan. Selain mukhlasin, ada lagi yang tidak bisa diganggu iblis dan setan, yaitu orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 99 ya. Masih ada begitu guys. Surat 16 ya 16 bulan. Di surat An-Nahl ini ayat 99 surat 16 ada orang selain tadi yang bersifat mukhlisin atau terpilih, yang kedua adalah orang yang beriman dan bertawakal. Dalam ayat ini dijelaskan sesungguhnya setan tidak akan memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Kita tahu pengertian iman adalah percaya dan yakin dalam hati bahwa Allah itu ada. Insya Allah di sini sudah beriman semua. Dan bertawakal hanya kepada Allah. Ketika kita bertawakal, berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ini kita
harus fokus, hanya usaha ini kita tujukan hanya kepada Allah, tanpa pengen dipuja, dipuji oleh selain Allah. Itu salah. Karena ketika kita mengharapkan pujian dari manusia, walaupun ini manusia menyukai kita semuanya di dunia ini, tapi ketika Allah ini tidak ridho, tidak senang, ya sudah, kita tidak akan selamat dari godaan setan. Maka tadi mukhlisin, beriman, kemudian bertawakal. Kita menjadi hamba yang terpilih, percaya dan yakin dalam hati hanya kepada Allah, dan sungguh-sungguh beribadah atau beramal soleh kepada Allah. Karena setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Nah, ibarat tiang perang itu mau kalah sedikit. Kita tidak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita. Setan itu jumlahnya banyak, menggoda satu orang dan tidak terlihat. Kerjaannya hanya itu. Kita manusia kakean gawean, yang goda banyak. Maka cita-cita kita menjadi hamba terpilih 3 tadi. Wis ora iso weruh, ya maine rombongan itu bahasa Indonesia tadi. Gerudukan. Setan tidak punya pekerjaan, kerjaannya hanya menggoda kita, menggagalkan keikhlasan kita dalam beramal soleh, sehingga tidak menjadi pahala. Kita disibukkan dengan dunia. Maka ketika orang ini bertawakal, terakhirnya puncaknya yaitu mukhlisin tadi, terpilih, kemudian beriman dan bertawakal. Maka orang yang sudah bertawakal, dilandasi iman dan terpilih tadi, ini harusnya melakukan apapun maksimal. Kerja tanpa diawasi oleh atasannya, kerja dengan sungguh-sungguh. Kita sering lihat kan, ketika orang kerja tidak dilihat oleh atasannya, apa oleh bahasanya mandore, itu mesti layak-layak. Dan itu temojo ngobrol riye, guru nggih ngoten, nek boten enten kepala sekolah lebih kelas itu telat. Tapi ketika didasari dengan tadi 3 hal, hamba yang terpilih, iman dan tawakal, ada yang mengawasi atau tidak, karena kita tahu Allah selalu mengawasi, on time jam 7 masuk. Tidak ada atasannya, tetap kerja. Itu akan terselamatkan, karena Allah, perintah Allah itu mesti berupa kebaikan untuk hambanya. Kalau kita melaksanakan, mesti ada baiknya. Kalau kita menjadi 3 hamba yang terpilih ini, maka kita itu terselamatkan dari godaan setan, dari bisikan setan, dan bisa ikhlas dalam beramal soleh. Umur 15 menit. Kemudian selanjutnya, ini tadi ya, orang yang kurang ikhlas atau tidak ikhlas akan habis ditipu syaitan. Dan yang bertawakal selain kepada Allah. Maka sekarang itu banyak sekali godaannya, HP, televisi, terus yang misalnya ini lebih usung itu layangan, dan lari-lari di layangan. Layangan itu nek penampatan pergi ini paling pinter kawe aku 3.000. Niku sing ngoyak sak RT gitu. Dan bahaya niku lewat niku ratusan ageng wis sing mandek boten sing ngoyak, tapi bise terkene kudu mandek.
Itu banyak hal yang menyibukkan kita. Seperti tadi di surat yang pertama kita bahas, hal-hal yang bersifat jelek itu sekarang akan disilaukan oleh iblis dan setan menjadi menyenangkan. Korupsi, kudune kan sedih, diklo isin, digoni rompi malah dada. Karena nanti yakin akan diampuni ya betul. Belas politik bahaya. Kemudian kalau kita bertawakal selain kepada Allah akan bahaya lagi lewat perantara. Nek riyen kan badhe tes ujian, ayo nek kuburane bae njaluk donga sik. Padahal orang yang meninggal itu malah menunggu doa kita. Kalau kita ke Bali itu banyak pohon-pohon besar diparingi sarung warnanya ireng putih untuk disembah. Maka bertawakalnya kita harus lurus bersih hanya kepada Allah. Kita sudah ya, ini ya. Kita banyak kerjaan, setan hanya satu kerjaannya, menggagalkan kita dalam beramal soleh. Sekarang kita berbicara tentang ikhlas. Dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-11 sampai ayat ke-11 sampai 14 di sini dijelaskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini pengertian ikhlas. Kemudian di ayat 12-nya wa umirtu li'akuna awwala muslimin, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Maka kalau kemarin kita membahas di pertemuan berikutnya itu semuanya serahkan kepada Allah, bukan yang berat masalahnya. Tapi apakah pantas kita ini menjadi hamba yang ditolong oleh Allah? Pasrahkan semuanya. Niki rumusnya gampang. Pasrahkan. Itu di masalah. Kocone nasihat. Pasrahkan. Iki wis pasrah mendingan lek sikilku beda ora semojo ternyata. Sikile gitu beda pas ngandani beja. Maka kita harus bersama-sama belajar. Di ayat 13-nya, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhan. Kalau kita tidak memasrahkan semuanya kepada Allah, ataupun malah dipasrahkan kepada yang lain, berharap kepada jabatan, berharap kepada atasan, berharap kepada harta, maka di ayat 13-nya kita harus takut kepada siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Allah. Dan yang terakhir di ayat 14-nya, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agamaku. Maka di sini ringkasannya pengertian ikhlas adalah suatu amal perbuatan yang murni hanya mengharap ridho dari Allah, tidak ada harapan yang lain. Bacakan lagi, pengertian ikhlas adalah amal perbuatan murni yang hanya, ya kita beramal soleh itu hanya mengharap ridho dari Allah, tidak ada harapan dari makhluk lain. Apalagi manusia, kita berbuat baik, menolong orang, tidak diucapkan terima kasih saja, iki wis ditulung ora iso njaluk matur nuwun piye to, itu sudah gugur ikhlas. Kalau kita berbuat baik, ya sudah kita berbuat baik. Itu ada di YouTube ya, di YouTube itu ada seorang cewek habis lulus kemudian melamar pekerjaan. Ketika mau menuju ke ruangan untuk melamar pekerjaan, itu ada sampah yang berserakan. Tidak ada orang selain dia.
tempat sampahnya diberdirikan, sampahnya dipunguti, dimasukkan. Kemudian dia masuk ke ruang interview kerja. Setelah di ruangan itu, bosnya tadi langsung masuk nyusul ke ruangan mau menginterview. Apa yang terjadi? Bosnya bilang, "Mbak, kamu besok langsung kerja." "Loh, kok bisa, Pak?" "Saya tadi melihat di CCTV, ya, dengan keikhlasan jenengan, ada sampah yang berserakan, jenengan tata, masukkan ke tempat sampah. Kalau semua umat Islam seperti itu, alangkah indahnya negeri ini. Dan itu atas pertolongan Allah. Kalau sudah seperti itu kan, ya sudah, si mbaknya tadi ya hanya menangis ya, karena memang tidak diberi pertanyaan interview satu pun langsung dikatakan kerja, karena percaya bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dia dengan ikhlas melakukan amal kebaikan. Ketika kita mengharap pujian dari manusia, malah akan menghilangkan pahala yang akan kita dapat. Perumpamaannya seperti ini, nyuwun sewu. Nah, ini gambar apa nih? Sapi. Perumpamaannya adalah seperti susu. Ketika kita ditawari, ya, insya Allah semuanya di sini ini suka susu sapi. Ketika kita ditawari susu murni gratis, kerso apa mbak? Kerso. Gratis setiap hari. Kan ini program MBG, makan bersama guru dengan belum oleh MBG itu makan bergizi gratis. Kita tawarkan susu gratis, gratisnya setiap hari, diantar ke rumah jenengan. Orang pribadi gratis ongkir, nyanyi Sophie tadi. Susu murni gratis, gratisnya setiap hari, dikirim ke rumah dan gratis. Tapi ketika susu yang dikirim ke rumah jenengan tadi ini gratis, kami campur dengan sesuatu sedikit saja, 1 sendok ya, 1 sendok semen. Pripun? Kerso napa mboten? 1 sendok teh dicampur sesuatu kotoran, kerso? Dijipit sekedhik mawon, cemplunge tenggene susune murni niki sadèrèngipun panjenengan. Kerso mboten? Maka Allah juga seperti itu. Allah akan menerima amal ibadah kita ketika amal kita ini bersih, tidak ada campuran apapun, tidak ada tendensi apapun, apalagi mengharap pujian dari selain Allah. Maka tadi cita-cita kita semua adalah menjadi hamba yang mukhlasi, amal baiknya bersih, tidak dicampur seperti sumur tadi, tidak lewat perantara. Maka yang tadi kita bahas ya di sini adalah tadi kembali ke pembahasan yang awal, hamba yang beriman. Kenapa bisa menjadi hamba yang terpilih? Karena selalu ingat kepada Allah. Sering kita baca ayatnya, sudah hafal semua ya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Kalau kita itu selalu ingat kepada Allah, itu Allah akan selalu ingat kepada kita. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, dan juga kita diperingatkan jangan ingkar. Berangkat ke masjid, dikir, ingat kepada Allah. Berangkat kerja, dikir.
kemudian mungkin sedang apalagi melihat sesuatu ciptaan Allah, kita juga berzikir. Jadi selalu ingat, tidak disilaukan dengan dunia. Jadi mungkin ojo gumunan. Kayak kok sampai gaweane Cina. Kita berinteraksi dengan manusia, tapi hati kita selalu dekatkan kepada gumunan. Apalagi nanti ada di Cina itu malah membuat matahari tandingan, matahari kali. Kalau kita tidak sadarkan hati kita kepada Allah, nanti kita akan katut, akan terseret kepada orang kafir. Maka ketika dalam perbuatan selalu ingat kepada Allah, maka tingkat keikhlasan akan terjaga karena merasa selalu terawasi oleh Allah. Kita saja kalau di tempat tertutup atau terbuka ada CCTV, itu kita sudah mikir-mikir mau melakukan sesuatu, mikir-mikir. Dalam pabrik ada CCTV-nya, semuanya mesti kerja. Padahal CCTV itu buatan manusia. Ternyata CCTV yang dipasang di pabrik itu CCTV palsu, nggak ada yang tahu. Tapi Allah punya CCTV yang super sensitif, super canggih. Terkadang kita malah tidak takut. Jadi itu pembelajaran kita semua. Maka ketika kita sudah menjadi hamba yang mukhlasin, adalah bersih dan tidak bercampur, maka akan menyesuaikan dengan tata cara kehidupan kita. Berbicara karena Allah, ya. Mau ngomong itu mikir dulu, bukan ngomong terus mikir. Jadi mikir dulu, penting atau tidak. Kalau tidak, lebih baik diam. Karena ingat Allah. Tapi kalau ngucap dulu A, B, C, D sampai Z terus mikir, ya sudah, berarti sudah dicatat menjadi amal kejelekan. Kalau itu tidak bermanfaat. Tadi dari rumah ke sini niatkan mengaji karena Allah, tidak diajak suaminya, tidak diajak istrinya, tidak pakai sama takmir masjid, tidak pakai sama tetangga. Karena ketika kita mencampur amal ibadah kita sedikit saja, nanti akan ditolak oleh Allah. Ya, dalam Quran surat Al-An'am ini sudah dijelaskan. Tiada sekutu bagi Allah, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Diberikan contoh seperti itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka sebelum tidur itu doanya beribu. Bismika Allahumma ahya, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Itu jangan lupa. Ketika kita sudah menyerahkan semuanya dan berdoa seperti itu, kok besoknya pagi tidak bangun, berarti kita sudah berdoa. Insya Allah bisa menambah berat amal kebaikan kita. Coba tadi malam yang doa sebelum tidur sinten? Silakan dijawab di dalam hati saja. Nek ngacung biasanya mungkin ya, ningali kiri kanan. Kita kowe wingi ora kok. Itu sederhana, tapi itu kita sudah siap paginya nanti dihidupkan lagi ataupun nanti tidak dihidupkan lagi. Doa sebelum tidur tadi. Sungguhnya sholat ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Siap. Tadi masih pembahasannya. Hamba yang tawakal ini semuanya memasrahkan kepada Allah. Dalam Quran surat At-Tolak ayat ketiga, ya,
Di sini Allah sudah menjamin rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ketika kita ini semuanya memasrahkan kepada Allah, rezeki itu cukup atau ada. Kalau kita pilih, kalau kita diberi rezeki, pilih cukup atau ada? Ada. Ya, butuh 5.000, ada 2.000. Berarti pilih yang cukup. Syaratnya kita menjadi hamba yang tawakal. Nanti dicukupkan. Ketok ngono gajine kalau dihitung secara matematika duniawi, anaknya untuk sekolah untuk ini tidak ketemu matematika dunia. Tapi ketika matematikanya Allah ini berbicara, cukup, bukan ada, cukup. Orang iso bayang. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, mau daftarkan anaknya, ternyata selamat, ada 5 pendaftar pertama, gratis seragamnya plus sepatu dan uang gedungnya. Tidak ada yang tahu, karena kita pasrah kepada menyekolahkan anak itu merupakan kewajiban dan kita pasrahkan kepada Allah sehingga diberi rezeki yang cukup. Dan yang terakhir itu luar biasa lagi ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Sudah ditentukan semuanya, sudah tertulis semua takdirnya seperti apa. Jadi kita nggak usah khawatir. Sesuk anakku nek tak sekolahnya dadi opo. Kalau kadang cerita-cerita sama tetangganya, alhamdulillah anakku sudah dadi wong. Nah, ngoten nggih. Padahal sadene nggih wong. Mosok men dadi nopo wae ngoten. Kadang kan maka dengan ikhlas dan tawakal Allah cukupkan segalanya. Di atasnya itu sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Ya, bukan hanya mencukupkan tapi menuntaskan segala. Sekarang kita akan belajar menjadi ciri-ciri orang ikhlas. Ini untuk jam seterusnya. Yang pertama, hidupnya tenang. Ciri-ciri orang ikhlas. Sakinah. Kalau orang menikah itu sakinah, mawaddah warahmah. Samawa ya samawa betul ini. Samawi enten niku keliling. Yang pertama ciri-ciri orang ikhlas adalah sakinah. Tidak kemerungsung. Walaupun fisik dekat dengan manusia, ya, tapi semuanya hati pikiran kita taruh hanya kepada Allah. Nek wong kemerungsung niku mboten penak. Nggih napa nggih? Meh berangkat ngaji wau madosi kontak motor. Iki mau gue jadi Pak, setelah gue mau nanti aku udah mau nanti malah salah-salah. Oh tenang, karena istrinya itu sudah sakinah ya, sudah tenang. Tenang Pak, kunci wis tak duplikate 10. Jika kowe teng lemari, yo kari milih di. Karena istrinya tadi sudah memiliki ciri-ciri orang ikhlas. Nah, boten bepergian suami istri, ternyata bane bocor dari motor. Kalau tidak tenang, kemerungsung, motor itu biasanya ditendang. Wah ini malah penting, malah bane bocor, tendian bane malah ucul blinding ngalor tambah bingung. Tapi kalau tenang, ketika bannya bocor, kita pasrahkan kepada Allah. Alhamdulillah. Berarti sebentar lagi kita akan bersilaturahmi dengan tukang tambal ban, berbagi rezeki. Santai dituntut. Ternyata tukang tambal ban 10 kilo. Alhamdulillah. Berarti kita disuruh untuk olahraga. Nanti pulang-pulang manggil tukang pijat, berarti berinfak juga. Berarti tenang, sakinah. Yang pertama, yang kedua,
dipuji atau dicaci sama saja, karena yang dicari hanya ridho dari Allah. Ketika kita melakukan suatu perbuatan kemudian kok dipaidu, paling penak ini kan maidu ya, Bapak Ibu. Piye to kok kurang ini kok menceng ya. Langsung bleret, waduh. Kok kaya ngene wis iso aku rak sampune kowe. Itu berarti patah semangat. Tapi kalau semuanya dipasrahkan kepada Allah, ya sudah. Ketika kita ini dipuji, ya tidak sombong. Ketika kita ini dipaidu, juga tidak patah semangat. Maka perintah Nabi itu sebenarnya ketika ada orang yang memuji ataupun yang mencaci, taburkan pasir ke mukanya, terutama ketika memuji. Kenapa? Karena ketika kita dipuji biasanya kita langsung ya kayak mumbul-mumbul, ikhlasnya hilang. Ya Allah, kok pinter men, wis ganteng, wis kerja, calon idaman, langsung mumbul-mumbul. Oh aku, sehingga lupa terhadap Yang ketiga, kalau dikoreksi merasa bahagia. Kita hidup berjamaah, mesti ada selisih paham. Kita siap kadang ngoreksi, siap milih, siap memperingatkan, tapi kadang tidak siap diperingatkan. Harusnya dikoreksi itu bahagia. Ketika kita sholat, kita itu selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Doa kita setiap sholat 5 kali dalam sehari, tapi kadang nek dieleke malah ngamuk, malah nesu. Berarti belum merupakan ciri-ciri orang yang ikhlas. Kalau orang ikhlas dikoreksi bahagia. Kowe ngomong ini. Oh iya, siap saudaraku, alhamdulillah. Terima kasih atas kritik dan sarannya, kami terima dengan senang hati. Langsung dicatat. Template yang beliau gitu kali ya. Berarti kurang gini. Kowe jenengmu salaman ki wis apik ngono kae, wis digegem tangane. Tapi mau kurang kita untune orang guyu lagi kurang pas. Siap, besok tak guyu sih. Langsung wangsul kamar kancing ngarep kaca latihan guyu gitu. Ini aku guyu ngene iki ketok ikhlas e. Kok guyu kok ketok separo meh ngece, berarti salah. Maca sih teng guyu. Karena enten sing guyu malah dereni ngece, padahal baca kota niku nasib. Yang keempat, ada orang dan tidak ada orang sama saja. Sholat sunnah di rumah misalkan khusyuk karena dilihat orang tuanya, dilihat calon mertuanya. Ya, nanti ketika tidak ada, sholatnya cepat. Ya. Ketika sholatnya ini cepat, tiba-tiba ada yang masuk, bukan awak, alhamdulillah ya alon-alon gitu. Ternyata sih masuk kucing dibeli di pasar entah kusuk-kusuk ya hilang semua amalnya kan, karena nggak tahu. Maka ada orang dan tidak ada orang, kita harus sama saja dalam beramal ibadah. Sholat yang khusyuk, mengaji. Maka kalau sholat itu kita diperintahkan semuanya harus kita letakkan di luar masjid, pikiran kita. Karena di situ setan akan terus menggoda. Allah Akbar. Aku minta mau memakai pamir tak pateni. Pikiran Pak, kunci hilang, kelingan gitu. Utang, suruh tambah kelingan. Utang itu. Yang kelima, suka memaafkan. Ada selisih di antara saudara di jamaah Masjid Al-Muhajirin ini, jangan sungkan-sungkan, julurkan tangan kita dulu. Mohon maaf ya, saya kemarin salah. Ngapunten Pak, kemarin saya kok salah seperti ini. Itu lebih baik daripada ngijek. Waku batasnya 3 dino, titik nono iki Senin. Waku ngomong Kamis, ternyata Selasa meninggal. Iya. Karena yang namanya kematian kita tidak ada yang tahu.
Seperti kota ada titik di tengahnya. Titik ini lari ke atas, ketemu kota, ke bawah ketemu kota, kanan ketemu kota, kiri ketemu kota. Semuanya akan menemui yang namanya kematian. Nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Maka di sini kalau kita suka memaafkan, boten usah tunggu bodoh. Aku sudah kayak kowe bodoh aku tak ane ngomai. Ternyata bodoh-bodoh diparani pun pulang kampung. Langsung ketoke kok sedulure rada beda langsung parani. Nek perlu nggo gula teh. Wah iki wah ya Allah Gusti langsung tak maafi gula teh to gak pas entek. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas ya. Itu akan menjadi orang yang menyenangkan. Dan contoh kita, suri tauladan kita tentunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Contoh dalam hal ibadah, Rasulullah itu ketika ibadah khusyuk ikhlas, tidak pernah mengharap pujian atau imbalan dari manusia. Salah satu manusia yang sudah dijamin masuk surga, tetapi ketika sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kita saja sholat di sini, imamnya ketika agak panjang saja, mana Pak, kayak mesti aduh seperti itu. Ini sudah dijamin surga, kita belum tentu dijamin surga. Dalam hal ibadah, beliau semaksimalnya sebagai bentuk rasa syukur ibadahnya dilama-lamakan, bermesra-mesraan dengan Allah itu lama. Dalam hubungan sosial, Nabi ini, Nabi Muhammad Rasulullah idola kita, selalu menolong orang tanpa pamrih, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Beliau tetap mendoakan orang yang melempari beliau ketika dakwah, dilempari kotoran, dilempari batu sampai giginya itu patah. Terus ada kisah yang menyuapi orang kafir yang buta, padahal pas disuapi itu gerenengi Nabi. Udah dewi mah, saya 12 itu malah seperti itu. Ini bentuk keikhlasan Nabi yang bisa kita terima, yang kita bisa contoh. Contoh bentuk lainnya dalam ikhlas. Kertas jantung. Jantung itu tempatnya di dalam dada, berdetak setiap saat. Tapi jantung itu ikhlas. Nek jantung ini gak ikhlas, wis aku tak mandek kowe sak detik meninggal. Tirulah jantung. Kemudian yang kedua, tirulah gula. Gula itu gak pernah disebut, tapi tetap manis. Kita buat teh, ayo kita bersama-sama minum teh manis. Boten nate, kita minum teh gula. Tidak disebut, tetap manis. Tapi ketika tiba-tiba ada orang yang kena penyakit gula, disebut, dan gula tidak marah. Kemudian matahari selalu menyinari, ikhlas gak pernah disebut dan tidak pernah mengharap imbalan. Maka kita kalau menjadi orang ikhlas, jangan suka menjadi orang yang menonjolkan sesuatu dalam diri kita, apalagi amal kebaikan. Karena sesuatu yang menonjol itu biasanya tidak enak. Contohnya ambeien. Ambeien itu kan betul enak ya, itu menonjol. Jerawat, bisul, itu sesuatu yang menonjol, pengen dingerteni wong akeh, tapi itu tidak enak. Maka kita jadi orang jangan overacting, apalagi ingin menonjolkan diri kita, sehingga kalau orang itu menonjolkan diri itu tidak nyaman. Mau keluar rumah, waduh kok melayati alisku, saya tak benar kosong, hidup dengan cover dengan casing.
Duh, ini mobilku bar tak doli, saya tak nyewa sik, kok nek ditakoni mobilnya cek duwe ya, rekoso. Maka dari itu karena dengan ini kita langsung di akhir saja. Kita semuanya mari belajar menjadi pribadi yang apa tadi Bapak Ibu? Mukhlisin. Ikhlasnya tadi mukhlisin, kemudian menjadi mulasin, beriman, bertakwa, didasari dengan ikhlas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan juga tentunya jamaah pada umumnya. Saya cukupkan. Lanjut. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan suatu hal kepada Ustadz Karnes kita pada malam hari ini, silakan. Monggo Bapak Ibu. Ini sama Pak Mustoyo ya. Karena sudah selesai acara kajian pada malam hari ini, sebelum kami tutup, kami mohon Ustadz Nana untuk dapat memberikan kata-kata tutup dan memimpin doa agar kami tetap kukuh dalam keimanan dan keislaman. Terima kasih. Alhamdulillah jika ada yang bertanya, insya Allah sakit dipahami ya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, bersama-sama belajar, saling ingat mengingatkan kekuatan seorang muslim atau jamaah Islam adalah di jamaahnya. Ya, kalau kita sendiri akan menjadi rapuh. Mari kita tutup dengan doa supaya kita terhindar dari lemah dan malas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal buhl wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, menyia-nyiakan usia, dan dari sifat kikir. Aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari fitnah kehidupan serta kematian. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya semata-mata dari Allah, kalau ada kurangnya dari saya pribadi. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada serangkaian kajian pada malam ini sudah kita lewati bersama, dan marilah kita tutup dengan bacaan kita bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum